Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan, malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah, tanggal 1 Muharram. Muharram jari wong Jawa nyebutnya bulan apa, Bu? Bulan apa? Sura. Katanya kalau malam 1 suro aja pada metu, karena metu kabeh bangsa jin berkayangan nelailu banaspati gendru tek tek kemamang wewe wasisrari pocong suster ngesot sundal aja pada metu. Itu paham yang salah. Zaman Belanda itu kita ditakut-takutin, padahal malam 1 Muharram atau malam 1 Syuro itu adalah malam di mana Allah banyak memberikan keberkahan. Amin. Maka insya Allah malam ini diniati ngaji. Insya Allah kula beli suwe-suwe, Bu, 10 menit baiklah. 10 menit insya Allah saya sampaikan tentang Muharram. Insya Allah 10 menit bisa menjadi bekal kita dunia wal akhirah. Datang kita di sini niat ngaji, dodok sampean kula kabeh dihitung pahala oleh Allah. Amin. Teka mene oli ganjaran, baliknya dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Setiap bulan di dalam Islam itu punya makna. Nah, Muharram ini bulan luar biasa. Karena di Muharram ini ada tanggal 10. Tanggal 10 Muharram ini tanggal keramat. Maka mengapa bulan Muharram wong Jawa nyebutnya Syura? Karena ana 10. 10 itu bahasa Arabnya asyarah. Wong suka haji, wong bugel beli bisa cangkem Jawa. Kon ngomong asyaro beli bisa, jadi asyaro, asuro, sura aja wis beres. Yang ngomong puskesmas beli bisa kesmas. Ngomong di operasi di koperasi. Jangan lari-lari nanti keseradat. Kamu mah lari-lari jadinya tuh kedungsuk je itu. Tuh bahasa suka haji tulang kacang asli. Bulan Muharram ini orang taunya adalah bulan hijrahnya Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad hijrahnya bukan bulan Muharram. Hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad mangkat sing Mekah bulan Safar, tekang Madinah bulan Rabiul Awal. Awas ini jangan disalahkan sejarahnya. Kanjeng Nabi Muhammad tidak hijrah di bulan Muharram. Wah, dakwah pokoknya tekan japira sih kiai. Biasanya cara pengajian ini kan tekan japira biasanya. Oh jam telu kuat. Terus menang nih kene kita sing awan pegel. Iya jam 12 maka bengin Bu, rong jam. Ya, ning TV wan kula 8 menit biasa Bu. 8 menit cut, Pak Kiai turun, udah gantian. 8 menit. Gaji lumayan 8 menit kan. Kanjeng Nabi Muhammad hijrahnya dari Mekah ke Madinah mangkate bulan Safar, tekang Madinah bulan Rabiul Awal. Dina Senin ku mangkatnya bulan Safar sampai ke Madinah dina Senin ning bulan Rabiul Awal, awal Rabiul Awal. Kanjeng Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, istri pertama beliau. Kawinane Kanjeng Nabi Muhammad iku bulan Safar. Bulan Safar wong Jawa ngarannya bulan apa? Tasura apa tasura angel temesi. Nah, baka bulan bola beli kena kawinan, beli kena hajatan. Kanjeng Nabi kawinan ning bulan Sura bulan bala, oli beli wong bulan bala kawinan. Oh, lamun anda jodohe melos. Tidak apa-apa aja jadi pantangan bulan bala itu disebut oleh para ulama, para wali karena memang juga Kanjeng Nabi Muhammad sakit mulai pertama kali sakit di bulan Safar, ya akhir bulan Safar, 15 hari kemudian tanggal 12 Rabiul Awal dina Senin Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia. Lahirnya dina Senin, wafatnya dina Senin, lahirnya bulan Rabiul Awal dina Senin, wafatnya dina Senin bulan Rabiul Awal. Mengangkat Hajar Aswad hari Senin, diangkat menjadi Rasul hari Senin, diturunkan Al-Quran hari Senin. Maka saban dina Senin Kanjeng Nabi Muhammad ngelakoni ibadah puasa. Kanjeng Nabi Muhammad ku kapa Muharram puasa ki Bu, ning tanggal berapa? Boleh tanggal 9 dan tanggal 10.
Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu jika memuliakan sesuatu, beliau puasa. Bu, ibu, Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau memuliakan sesuatu, beliau puasa. Sebagaimana Al-Quran dimuliakan oleh Allah, diturunkannya Al-Quran bulan Ramadan, maka kita kena kewajiban melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ramadan, kenapa kita wajib puasa? Karena memuliakan mudune Al-Quran. Al-Quran, baik Al-Quran yang turun secara keseluruhan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran itu turun 2 kali, sama di bulan Ramadan. Penurunan Al-Quran pertama disebut dengan malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun dari Lauhun Mahfud ke langit dunia, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Turun secara keseluruhan. Al-Quran turun lengkap. Diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ada 6.666 ayat, ada 114 surah, 30 juz, ada 1000 ayat amar perintah, 1000 ayat nahi larangan, 1000 ayat tahdir anjuran, 1000 ayat wa'id ancaman, 1000 ayat wa'du ayat janji, 1000 ayat amsal ayat kisah, 500 ayat hukum, 100 ayat doa, dan 66 ayat nasi dan mansuh. Coba ulangi, 1, 2, 3. Lengkap turun dari Lauhun Mahfud ke langit dunia, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Begitupun dengan Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Muhammad dari langit dunia, turun secara mutawatir, berangsur-angsur. Pertama kali mudun, bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka muncul pertanyaan, kenapa Al-Quran yang kita baca kok murninya alhamdulillahirabbil alamin diawali dengan suratul Fatihah? Tapi kenapa Quran turun kepada Rasulullah Muhammad bukan suratul Fatihah, tapi munine Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Jawabannya semono mau. 1000 ayat perintah, ayat amar, ayat nahi larangan, wa'id janji, muhkamat mutasyabihat, ada ayat amsal, ayat doa, ayat masa apalah angel. Oleh ngapalakan kula lagi, Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad ketika diturunkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, Gusti Allah mewajibkan puasa, maka Kanjeng Nabi Muhammad lahirnya hari Senin, diwafatkan oleh Allah hari Senin, memindah Hajar Aswad hari Senin, maka saben dina Senin Kanjeng Nabi Muhammad ngelakoni ibadah puasa. Kanjeng Nabi Muhammad ditakoni, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Kanjeng Nabi Muhammad jawab, karena dina Senin dina kita dilahirakan, maka aku memuliakan hari kelahiranku dengan aku melakukan ibadah puasa. Bu, ilok puasa Senin, lemu-lemu kayak konon ilok. Kanjeng Nabi Muhammad puasa lagi di hari Kamis. Kanjeng Nabi Muhammad ditakoni, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Kamis? Kanjeng Nabi Muhammad jawab, karena dina Kemis iku dina diangkate amal. Dina diangkate amal. Jare Kanjeng Nabi Muhammad, aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Bu, puasa beli dina Kemis, nyenen beli. Maka ulama-ulama NU mengajarkan, ulama-ulama kita mengajarkan, ayo nangcung bocah kapa Kemis sore Jumat aja pada kelayaban, aja pada metusing umah, aja pada dolanan HP, kumpuling tajuk, kumpuling musola, kumpuling masjid, ngapain? Maca Yasin. Lamun bisa, lamun beli bisa maca Waqiah, lamun beli bisa maca tahlil la ilaha. Kebudaya tahlil masih ada nih kene ya. Itu tradisi yang baik, agar ketika amal kita diangkat, kita sedang zikrullah, alhamdulillah. Bahkan ketika amal kita diangkat, ketika diangkat, anak-anak yang membaca tahlil, membaca Yasin, pahalanya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Maka anak syairan Jawa mengatakan ya, kita kula ditentang beli masalah lah. Apa aja dasare? Anak syairan Jawa, saben malam Jumat ahli kubur balik mengumah. Ngapain?
Ngapain? Jaluk kiriman sekalimat saking Al-Quran. Begitu ahli kubur balik teka ning anak putune, Masya Allah, anak putune lah kasing maca Yasin, anak putune lah kasing ngaji, lagi sibuk dolanan hand. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik mengkuburan pangku tangan tetangisan. Salli Assalamualaikum ya Rasulullah. Salli iman ala Ahmada wal ali wal ali wal ashab. Anak putun lah kasih ngirimi ruh pada balik maling mengkuburan bari nangis gembolane kosong naudzu. Cari ruh yang paling ngomong keterlaluan teman, hei anak turunku, sira ora isin pada mangan warisan. Ning warisan bok bapane doyan, iya pak ya. Ning banda uang tuane pada doyan, iya pak ya. Kon ngirimi dongak maring wong tuane lakasing gelem, sungguh terla. Ulah ceramah tambah bengi tambah ngamuk. Durung mangan soalnya. Jare ahli kubur, lamun aku bisa balik mengalam, bakal takku kudi bandaku sing masih. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah figur contoh sebagai figur uswatun hasanah untuk kita. Betul Bu? Nah, maka setiap bulan itu punya kemuliaan. Dan mulianya bulan itu bukan karena bulannya, tetapi bulan itu menjadi mulia karena peristiwa yang terjadi di bulan itu. Maka bulane kegawada dimul. La ilaha illallah teman gari ya bengal temes. Ulangi. Bulan itu menjadi mulia bukan karena bulannya, tapi karena peristiwa yang terjadi di bulan itu. Maka bulan kegawada dimul mulia. Muharram tadi sudah saya jelaskan menjadi mulia karena ada tanggal 10-nya. Sampai Allah bersumpah wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi malam yang ke-10. Menjadi mulia karena ada peristiwa besar. Di bulan Muharram ada tanggal 10. Di mana Allah banyak menyelamatkan para nabi dan rasul. Allah menyelamatkan para nabi dan rasul. Maka mudah-mudahan kita yang memperingati malam 1 Muharram, Allah berikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Ibu, Muharram mulia. Rabiul Awal menjadi mulia pun bukan karena bulannya, tapi karena peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Apa peristiwanya? Dilahirkannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad lahirnya bulan Rabiul Awal, dinane dina. Lahirnya dina bulane Rabiul, pasti ku paten. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah, sampai diabadikan oleh Allah tahun kelahiran Nabi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha, di mana seorang raja Abraha pengen coba-coba nyerang Ka'bah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sok bae coba, siapa beng ganggu masjid, ganggu musalla, urusannya duduk karo marbot masjid, langsung urusannya karo Allah Subhanahu wa taala. Anak kopi neblek. Soalnya bakal aku kopi lo kesurupan kita. Tahun lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad diabadikan oleh Allah sebagai tahun, ya Allah angel teman, sebagai tahun gajah. Ibu,
Kanjeng Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Kanjeng Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Emboke Kanjeng Nabi namanya Aminah. Anaran Aminah nih kene Khadijah, Wati'ah, Watini, Mas Ngidah, Mas Turoh, Nopi, Yuli, Susi. Itu nama ibu-ibu sing doyan COD. Ibunda Kanjeng Nabi Muhammad namanya Aminah, bermakna wanita yang menjaga amanat Allah. Bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad namanya Abdullah. Maka mengapa Kiai Haji Tobroni mengadakan santunan yatim piatu ini? Karena melihat dari sisi figur Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad beliau adalah terlahir dalam keadaan yatim. Wes, campira gini. Iya, biar sampai kira-kira jam 11 beres konon kah? Para hadirin yang dimuliakan, para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya Kanjeng Nabi Muhammad Aminah dari suku Zuhriyah, wong wadon ayu, alim, ahli ibadah. Ayahnya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Lu'ay bin Kilab bin Murrah bin Quraisy bin Kinana bin Ma'adi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Coba ulangi, 1, 2, 3. Ya Amr, gampang di lagu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin angel baka babkon mah. Coba kian ki. Cinta kakang mengsenop ibarate apa? Ngeblur deleng sejene fokus ning senok bae tambah gede tambah ya apal kun coba ulangi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul yes pokoknya tekang Ibrahim ya. Karena semua nabi di muka bumi ini nasabnya tidak boleh kalau tidak bersambung sampai dengan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi di seluruh muka bumi ini sumbernya harus saking Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu, Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Wa idjarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Lalu sampean mangkat haji, mangkat umroh ndeleng Ka'bah, yang bangun pertama kali itu Nabi Ibrahim karo anake arane Isma. Ulangi kurang kompak. Nabi Ibrahim bangun rumah Allah Baitul Atiq Ka'bah, yang bangun Nabi Ibrahim karo anake arane Isma. Gari banget masih ulangi. Ibrahim dengan putranya namanya Ismail. Penting. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah dengan putranya Ismail. Tapi kuburan Nabi Ibrahim tidak ada di Mekah. Silakan datang ke Mekah, tidak ada kuburan Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim anae ning Palestina. Karena selain membangun Masjidil Haram di Mekah, Nabi Ibrahim juga membangun Masjidil Aqsa. Dua masjid yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, baik Masjidil Haram ataupun Masjidil Aqsa, itu yang bangun wonge pada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kula pernah tekan yang Palestina, Bu. Urus beli Palestina. La ilallah. Suburadem ngalor. Oh, tulang kacang idul bener ya. Oh, lihat tutupan kun mah. Di Palestina banyak kubur-kubur para nabi, terutama nasab-nasab anak Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri pertama. Ibu, Nabi Ibrahim 2 istri 3. Saya ulangi. Nabi Ibrahim rabine. Ya Allah, angel teman si Nabi Ibrahim rabine. Oli beli Nabi rabine telu oli beli. Oli Nabi sing penting aja lagi nih kita konon jawabannya. Nabi Ibrahim rabine. Lihat, dari ketiga istri ini Nabi Ibrahim anaknya jadi nabi kabeh.
Dari istri pertama namanya Sarah. Masya Allah. Sarah itu bu, wong paling cantik di alam dunia. Tidak ada wanita cantik di alam dunia ini kecuali Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Siti Sarah ku wonge ayu. Bisa. Persis kayak ibu-ibu dengan harapanku lagi. Amin. Wong Palestina kula tekan yang Palestina sing lanang ganteng-ganteng sing wadone ayu-ayu. Persis kayak wong suka haji blok sigrong. Amin. Cuma bedanya tipis. Kapa wong Palestina cungur mancung lambe tipis, wong sigrong lambe. Siapa sih ngomong doer? Cungure aja ngomong pesek belen akan lah. Dari istri pertama Nabi Ibrahim namanya Sarah dikubur di Palestina bu. Istri pertama di Palestina, di dalam sebuah masjid namanya Masjid Al-Khalil, berarti di dalamnya ditanam jasad Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Diiringan, apa diiringanku ya? Hah? Iya, yongan gah. Di Jakarta di pesantren kula Pak Kiai itu banyak yang kerja dari tulang kacang, ada rombongan tulang kacang kan lamun tembening Jakarta radakan sombong ngomongnya. Wong kene bakat temben mangkat Jakarta sombong. Jadi kita mang bakading kene ake wong dermayu ki wong bongas, wong pekandangan, wong luber. Wis jawaan bae. Oh tidak, Pak. Saya mau pakai bahasa Indonesia saja. Oh ya wis beli Pak. Ayo cepat kerja. Nanti dulu, Pak. Saya sedang kelambian. Sedang kelambian, saya menggodok air tuh Pak, tidak mulak-mulak Pak. Bahasanya tuh tidak angger, jangan kan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngaji bu ya. Ini sejarah Muharram nih. Semua nabi hijrah, semua nabi melakukan hijrah. Maka hijrah terbaik, hijrah dari hal yang tidak baik berpindah kepada hal yang lebih baik. Sarah dikubur di Palestina. Nabi Ibrahim iku asline wong bongas. Karena Ibrahim tukang serabi. Nabi Ibrahim aslinya wong bakal beli urus jawaban sengkonon gampang. Nabi Ibrahim aslinya wong sengus gampang arane jamiyah asengiyah. Aslinya orang Babylon ku Baghdad Irak. Beliau hijrah dari Babylon karena bertemu dengan raja namanya Raja Namrud. Sudah dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam, diselamatkan oleh Allah. Itu terjadi di bulan Muharram. Terjadi di bulan ini, di bulan Muharram. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Di Palestina ketemu dengan Siti Sarah, menikah dengan Siti Sarah, beli 2 anak. Nabi Ibrahim menikah lagi dengan wanita Mesir namanya Hajar. Dari Hajar punya anak Nabi Ismail, lalu hamil Sarah. Sarah punya anak jadi nabi namanya Ishak. Ishak dikubur di dalam masjid bersama dengan Nabi Ibrahim. Ishak 2 rabi dikubur jajar. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak di depan pengimaman. Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah, Nabi Yakub sendiri, Nabi Yusuf sendiri, ning parak pengimaman anak kuburan Nabi Ishak alaihissalam dijejer karo rabine. Pertanyaannya, siapa aran rabine Nabi Ishak? Turung apa-apa usang. Coba dengarang dingin, bakal beli bisa jawab aja sang dingin. Jawaban baik, rabine Nabi Ishak pasti arane Bu Ishak. Karena rabine RT pasti dipanggil Bu. Rabine kuwu dibeluk Bu kuwu. Sing blenakan kapa rabine tukang urut. Sampai kita mang bu urut pun urut. Surga nunut rokok katut. Nabi Ishak dijejer dengan istrinya arane ayo sang manis sang namanya Rifqah. Arane Rifqah iku jare wong Islam, jare wong Yahudi nyebute Rebka, jare wong Nasrani nyebute Rebeka. Oli beli wong suka haji blok sigrong 2 anak wadon di aran Rebeka. Oli tak beli. Oli itu nama istri Nabi, cuma blenak apa diundang Rebek. Nah, kamu pagi-pagi sudah rebek sih. Dari Ishak punya anak jadi nabi namanya Yakub. Yakub punya anak 12, ada Levi, ada Ruben, ada Yahuda, ada Samuel, ada Bunyamin, ada anak Nabi Yakub sing ganteng arane siapa? Yusuf. Yusuf anaknya beli dadi nabi, putune beli dadi nabi, buyute beli dadi nabi. Tas buyut apa ya? Anak putu, buyut, cangga, wareng, udah gudeg,
siwur, peterangan bodol, gedebok bosok. Ayo terus apa sih jemening? Amben geropak kucurku. Terakhir ku amben geropak ku. Ada canggaknya Nabi Yusuf, wadon namanya Siti Rahma menikah dengan seorang nabi namanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ke bawah terus sampai dengan Nabi Dawud. Nabi Dawud punya anak jadi nabi namanya Nabi Sulaiman. Lamun Nabi Ibrahim rabine telu, Nabi Dawud rabine 90. Ada privet. Akeh maning anaknya Nabi Dawud arane Nabi Sulaiman, disebut dengan King of Solomon, raja penguasa dunia. Nabi Dawud rabine 90, Nabi Sulaiman rabine 700. Hebate 700 mampu digilir kabeh sabengi. Jari nginung jamu yang suka haji buleban dia. Ada lagi raja penguasa dunia. Perhatikan Bu, Ibu, ngaji ya. Jari Kanjeng Nabi dzikrul anbiya minal ibadah. Lamun ceramah tidak membahas sejarah Nabi, laka ganjarane. Ini membahas sejarah Nabi. Wa dzikrus solihina kifaratun. Dan menceritakan sejarah orang-orang yang soleh itu adalah penghapus dosa. Teka dodok oli ganjaran balik singkede dihapus dosane. Alhamdulillah. Ada raja yang kerajaannya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Iramadzatil imad allati lam yukhlaq misluha. Ada apal beli. Ulangi. Iramadzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kerajaan Iram itu kerajaan besar, canggih, luar biasa. Tapi tidak akan ada lagi kerajaan seperti kerajaan Iram karena dihancurkan oleh Allah cuma gara-gara ngelarani atine bocah yatim. Bu, kula ki anak yatim, Bu. Ulu ya, Bu. Syiddad bin Ad itu nama rajanya. Raja kerajaan Iram, dua raja namanya Syiddad dari kaum Ad. Nabi Soleh punya kaum namanya kaum Ad, dibinasakan oleh Allah, punya keturunan arana Syiddad bin Ad, punya kerajaan namanya Iram, luar biasa, Masya Allah. Kerajaan Iram ini kerajaan yang terbuat dari emas kabeh. Emas di seluruh dunia habis, termasuk emas ning tulang kacang, emas duki. Wani soten kakangnya dewek. Barang wakil Bupati Kerawang arane Mas Landi. Sing wadon arane Mas Kunah. Siapa maning? Mas Fufah. Tidak ada emas yang tersisa di muka bumi. Semua diambil oleh Raja Syiddad bin Ad, dijadikan singgasana. Delengan Ibu. Syiddad bin Ad anak wadone 6.000, rabine 4.000. 4.000 kapan nganggo serawale? Durung munggah melorot maning. Aja ngomong kayak kiai sarungan bae sembarangan. Bapak kula anaknya rolas, Bu. Alhamdulillah. Kiai rata-rata anak kakek. Kenapa kiai anak kakek? Karena sarungan bae. Syiddad bin Ad begitu singgasana dari emas, dia lihat di dalam kitab sucinya bahwa di surga itu setiap orang-orang yang beriman itu punya keyakinan begitu di dalam kitabnya. Siapa orang yang beriman mau membangun rumah Tuhan, maka di dalam surga dia akan dibangunkan istana yang terbuat dari emas, intan, permata, berlian. Lihat di dalam kitabnya bahwa di surga itu semua terbuat dari emas. Maka emas dicari semua, dibangunlah istana oleh Syiddad, bangunan istananya emas. Niki Kang Kiai Haji Tobrodi sedang membangun pesantren, namanya pesantren Al-Hasan. Masya Allah, Ibu dukung program pembangunan pesantren ini ya. Insya Allah ini sebagai ladang amal kita, sing duwe rezeki lebih, ayo sisihkan untuk pembangunan pesantren, wakafnya ya, untuk diwakafkan, untuk dibangunkan pesantren ini nganggo sangu kula sampean kabeh ning jero kubur. Insya Allah. Orang-orang tak jaluki duit orang. Masa gawa duit sampai pengajian ke mereka. Nonton organ ya embus segala-gala digawa. Sampai rantang digawa rantang. Syiddad bin Ad, raja penguasa dunia, sudah jadi. Begitu duduk Syiddad bin Ad, duduk nih singgasana ki, anak gecekan tangannya, orang. Terus
Gecekiku, jeglong gini. Emasnya tuh kurang sekeping saja sedikit, kurang sama lagi, sejempol lah. Beli gelam Syidat, hei prajurit, kenapa emas saya ini kok ada yang kurang? Anu raja entok kabeh, Mas Joko, Mas Warso, entok kabeh lah. Tidak ada emas, habis. Raja tidak percaya, turun dari kerajaan singgasananya, canggih singgasananya. Mudun golati kepingan emas, sisa emas yang tersisa. Ningkono anak bocah yatim lagi mangan bari kremot, beli nganggo kelambi, nganggo serwal dulu, nganggo serwal dengan daun, jam segitu ya. Lalu anak yatim ini memakai kalung yang diikat dengan benang. Kalungnya itu sekeping kecil, peninggalan dari orang tuanya. Begitu Syidat bin Ad deleng anak bocah cilik nganggo kalungnya emas, dirambet langsung nih Syidat bin Ad, digawa, dijadikan sebagai tempat duduk singgasana yang kurang. Begitu itu anak yatim dirambet kalungnya oleh Syidat bin Ad, yatim ini nangis jerit minta kepada Allah. Apa jeritnya? Ya Rabb, saya tidak ikhlas hartaku diambil oleh Syidat bin Ad. Malaikat takon, anak yatim, sira pengennya apa? Hancurkan kerajaan Syidat bin Ad. Sejak saat itu Allah perintah turun malaikat, edekan kuburan Syidat bin Ad. Sampai dengan saat ini kerajaannya tidak ditemukan. Bu, sampai meneng paham tak beli? Aja macam-macam karo bocah yatim bu ya. Ibu, kenapa sih akeh wong pada beli senang di bocah yatim? Sengit. Acara santunan yatim piatu tujuan apa? Itu setan. Iblis turun tangan. Kalau ada peringatan hijriyah, kalau ada peringatan santunan yatim piatu, sing teka dudu setan, ecek-ecek, bibitan setan mudun. Setan kedua anak bu, aduh, bengking kok yang keburu beli. Setan dua anak Zelambur, anak Hinzab, anak Akwar, anak Taburo, anak setan sing tukang gangguni wong, kapa wong pengajian ngantuk behawane anak ya. Pabli ngantuk ya angob bae ya adikku. Anak tugas-tugas setan. Tapi kalau peristiwanya itu menyangkut dengan santunan yatim piatu, iblis turun langsung. Karena Nabi Isa alaihissalam pernah berjumpa dengan iblis. Nabi Isa ketemu sama iblis, lagi ngecekin gegem tangannya gegem, tangannya bo, tangannya yang gegem terus dikempit ningguri. Arahnya apa ya? Ya, disusupna, iblis nyusupna. Nabi itu bisa melihat. Takon iblis, sira gawa apa? Kepo deh. Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget ya? Iblis kau bawa apa? Jari iblis, sebelah tangan kanan saya ini aku membawa debu comberan. Untuk apa debunya? Untuk aku lemparkan ke wajah dan muka-muka anak yatim. Amber wong pada sengit ndeleng bocah yatim, beli pada seneng. Bu, ibu. Lalu yang sebelah kirimu apa wahai iblis? Jari iblis, yang sebelah kiriku ini aku membawa madu. Nganggo apa madune? Tak oles-olesna ning wong sing tukang rasan-rasan. Bakal wong rasan-rasan iku dioles-oles lambe ning iblis. Ghibah ngomong awale wong ghibah, ngerti? Rasan-rasan iku mengene ngundang, mene weru beli sira. Awale ku weru beli si anu kaja anu. Ayo bae terus dioles-oles ning iblis, karena memang iblis itu mengoles-oles lidahnya dan bibirnya orang yang ghibah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ulangi. Kanjeng Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Alam yajid kayatiman fa'awa. Kanjeng Nabi Muhammad kudu yatim. Bu, ibu, kapan yatimnya kanjeng Nabi? Sejak di dalam kandungan. Kanjeng Nabi Muhammad ketika ibundanya hamil, ana sing ngomong 4 bulan, ana sing ngomong 6 bulan, terserah. Yang penting kanjeng Nabi Muhammad berada dalam perut Dewi Aminah. Begitu usia kandungan 4 bulan, ada yang bilang 6 bulan, ayah hendaknya Abdullah berdagang ke Syam. Bapaknya kanjeng Nabi Mekayanya apa? Berdagang. Beliau berdagang, berdagangnya sampai ke Syam. Begitu pulang dari Syam, pengen balik mengumah, kangen dengan istrinya, di Abdullah sakit panas, Abdullah meninggal dunia. Kanjeng Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya sudah menjadi bocah yatim.
12 Rabiul Awal, Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad lahir, jare Dewi Aminah ngomong, kita ndeleng ketika putraku Muhammad lahir, kita ndeleng. Anaknya kita Muhammad begitu lahir, tubuhnya sudah diselimuti dengan kain sutra yang berwarna putih. Orang budaan, ibu. Bu, Kanjeng Nabi Muhammad ketika lahir tidak dalam keadaan telanjang. Tubuhnya diselimuti dengan kain sutra yang berwarna putih. Sajidan, dalam keadaan sujud. Ngerti sujud, ngerti ya? Wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya ditempelkan di atas bumi. Warafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, sujud terus endasnya apa namanya? Iya, kepalanya itu diangkat ke atas langit, mendongak. Kata Aminah, aku melihat dari wajah putraku Muhammad memancar cahaya yang cahayanya menerangi seluruh alam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat, lihat. Yang akan saya bahas, kenapa Nabi Muhammad kudu yatim. Kudu yatim. Temenan, kau dingin. Kau dingin ya. Iya, tenang, jam-jam riang dewek harus tempat. Is menang bae jam-jam riang dewek. Ya ikhlas sakit, ikhlas. Is menang. Masih dawa. Lalu Ibunda Aminah begitu lahir, digendong nih bapak tuane karena wis beli dua bapak, digendong oleh Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibatul Hamdi. Kakek Kanjeng Nabi Muhammad namanya Syaibatul Hamdi. Humidat hisaluhus saniyah. Kenapa disebut Syaibatul Hamdi menjadi Abdul Muttalib? Pembahasannya insya Allah ning bulan Mulud. Insya kun galamun diundang. Lamun laka diundang ya wis kebek jadwal kita iki tengah bulan September. Doakan saya Bu, mudah-mudahan saya dikasih sehat walafiat, amin. Ibu-ibu waras kabeh sehat kabeh, amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak, tekan apa mau kah? Syaibatul Hamdi. Kenapa dinamakan Syaibatul Hamdi? Syaibatul Hamdi ini punya bapak namanya Hashim. Hashim itu nama aslinya Amr. Waduh, dia eling-eling makan manggal gini. Amr nama aslinya disebut dengan Hashim karena tukang gawe adonan roti. Kapan acara Muharraman ki Hashim ki gawe roti, Amr gawe roti, ayo gawe jabur segala-gala, dibagikan kepada orang yang sedang tawaf, dibagikan oleh Amr sehingga disebut dengan Hashim. Hashim menikah dua rabi arane, ya Allah diwarai diuruki mau. Hashim dua rabi arane, nah Bu Hashim selesai. Hashim dua rabi arane Salma ngarang. Namanya Salma, menikah Hashim dengan Salma, punya anak laki-laki wonge ganteng, bisa ganteng, bagus, putih, mulus, rambutnya putih semua. Rambutnya putih semua, rambutnya ireng semua. Kalau ketemu rambutnya ireng kabeh, tapi Hashim kaget karena di ujung ubun-ubunnya ana siji rambut warnane putih. Rambut putih wong kene nyebutnya apa rane? Uwan. Uwan ku bahasa Arabnya syaibah. Maka karena anaknya ana rambut uwane, maka anaknya diarani Syaibatul Hamdi, uwan yang terpuji, memancar cahaya karena sudah ada nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu bapak, kopi nabi sana dulu, jabur. Ikhlas tenang ikhlas. Temenan. Saya dengan Kang Kiai Tobron ini bukan baru kenal, sejak zaman dengan Pak Camat, ya Pak Ivan ya, Pak Camatnya Pak Teguh ya. Oh, pas Covid pertama itu dilarang mengadakan acara. Saya dengan Kiai Tobron mengadakan acara Isra Mi'raj di Kecamatan Patrol. Itu saya dengan Kiai Tobron dengan Pak, kalau nggak salah Pak Dadang camatnya ya, Pak Dadang. Pak Teguh. Iya, saya ingatnya dadan aja MBG sih, soalnya. Tapi tidak boleh Bu. Oh, itu program pemerintah. Kita rakyat sudah, nggak usah ikut campur. Ya. Terus beli ini. Sampai ku semangat, tapi dalam kita aja pada melotot itu apa? Ngaji Bu ya. Oleh ganjaran. Ibu lahir
dalam keadaan sujud bercahaya, usia 7 dina, anak yatim. 7 hari kanjeng Nabi Muhammad, namanya sunnah ghair tasyri'iyah, ya, sunnah yang menyangkut dengan kepribadian Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad usia 7 dina, rambutnya dicekris ning bapak tuane Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi, kris cekris. Terus rambutnya lamun mungkin anak ya di apa rane, dicukur terus rambutnya di apa kena timbang sebener gak dibuang, dipendam. Kanjeng Nabi Muhammad begitu bayi rambutnya dipotong oleh kakeknya Abdul Muttalib, lalu rambutnya ditimbang dengan emas segram pira nih kene. Luweh beli lok toko emas beli apa kudu. Kula mah Abu Bakar abine kula nyewa tagawan ning toko emas. Kondeleng. Kalau emas harganya 2 juta, berarti kalau ditimbang dapatnya setengah gram, berarti yang dikeluarkan uangnya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Uangnya, emasnya dijual, didol, duitnya disedekahkan, dibagikan ke fakir miskin yatim piatu. Jadi santunan seperti ini sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada. Jantu di anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin, itu dilakukan juga oleh keturunan Ibrahim, namanya Syaibatul Hamdi atau Abdul Muttalib melakukan itu. Wis, duitnya dibagikan. Usia 15 hari kanjeng Nabi Muhammad diserahkan ke Bani Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kanjeng Nabi Muhammad digawa jauh 70 km, ngapain? Disusui ning Halimatus Sa'diyah, dijauhkan dari kota Mekah. Maaf, Bu. Ini penting. Muncul pertanyaan mengapa Rasulullah Muhammad harus pergi dari kota Mekah jauh 70 km datang ke Bani Sa'diyah? Karena Mekah saat itu rusak. Akhlaknya bobrok, wonge nyembah berhala. Allah nggak mau akhlak kanjeng Nabi Muhammad terkontaminasi dengan akhlak lingkungannya, karena lingkungan punya peran penting di dalam kehidupan kita. Betul? Sampai sing sekeliling pesantren ki, insya Allah di pesantren sampai ke gawa dari berkah. Amin. Ya Rabbal. Pindah ke Halimatus Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Sampai kanjeng Nabi Muhammad ikut dolanan karo bocah-bocah cilik tapi bermain yang tidak melalaikan. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad mulai belajar ngangon wedus. Maka jare kanjeng Nabi Muhammad, mamin nabiin illa ra'al ghanam. Tidaklah dia akan menjadi seorang nabi kecuali dia pernah jadi tukang angon wedus. Ning kene masih beli anak tukang angon wedus. Namun anak tukang angon wedus masa jadi nabi. Pas apa? Iya, tetap jadi tukang angon wedus karena nabi sudah tidak ada, dan sebuah nabi itu pasti mengalami yang namanya perjalanan dari tukang angon wedus. Pertanyaannya, kenapa Nabi ngangonnya wedus? Sang maning. Oh ya wis. Enak ya jam ya sangnya begini. Semua Nabi. Lalu kanjeng Nabi Muhammad usia 5 tahun. Perhatikan Bu, sejarahnya. Anak yatim. 5 tahun kanjeng Nabi Muhammad dadanya dibelah. Kanjeng Nabi, ulang adeg ya, Kang Tabrani ya, sedirat ya. Kanjeng Nabi Muhammad lagi dolanan, ya. Tiba-tiba tangannya anak sing geceki, tangan digeceki, kiwene digeceki, arane di apa nih kene? Dijeragal. Terus kanjeng Nabi Muhammad usia 5 tahun awaknya di kene kenarane apa? Pada ngaplang-ngaplang kan? Ya mas, di apa? di melupakna, makanya. Terus dada kanjeng Nabi Muhammad dibelah oleh 2 malaikat. Dada beliau dicuci, dibersihkan. Lalu kanjeng Nabi Muhammad terjadi pembelahan dada pertama. Kanjeng Nabi Muhammad pingsan, plek, pingsan. Pingsan bahasa kene apa? La ilallah benak teman iya. Masa kanjeng Nabi Muhammad usia 5 tahun ya kelenger sih. Aduh, kelenger. Kanjeng Nabi Muhammad begitu dibelah dadanya, kanjeng Nabi Muhammad ayo ngomong kelenger. Ya manusia, dilahirkan dari manusia. Pingsan, bahasa kene kelenger, blek, pingsan. Batur-bature sing mone dolanan karo kanjeng Nabi Muhammad ki
Masya Allah, wedi dalam kanjeng Nabi Muhammad pingsan. Batur-batur Melayu mengemboke baring jerit. Mimi. Nun konong bok angel teman. Mimi. Mi. Balik yuk. Kenapa nang? Ika Muhammad. Ayo ngomong. Pingsan, kelengar. Diudak ning Halimatus Sa'diyah, dirambet ning Halimatus Sa'diyah, diambil, digoncang. Muhammad, bangun Muhammad, bangun Muhammad. Aduh, kita ne wedi ki bocah yatim titipane wong. Bangun Muhammad, bangun Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad bangun, Halimatus Sa'diyah nggawa balik maning Kanjeng Nabi Muhammad, dipulangkan kepada ibunya. Aminah, nggih, pripun Halimah? Kita wedi bukan terjadi apa-apa sama Muhammad, jadi tak balik nak. Jadi janjinya 7 tahun. Kenapa tambah 5 tahun dibalik nak? Apa sampai ada terjadi hal-hal yang aneh? Boten sih. Tapi semenjak aku memelihara Muhammad, Masya Allah, keberkahan di dalam kehidupan kami luar biasa. Maka siapa wong pengen sing urip berkah, sing akeh maca selawat ing Kanjeng Nabi. Amin. Sok dicoba maca selawat. Berkah uripe, jadi wong sugih. Jika Allah meridhoi, insyaallah. Kita duwe wedus jare Halimah. Kita duwe wedus, mone wedus laka susune pewat kempot. Susune aku mledrep aja. Temenan. Begitu disentuh oleh Muhammad, ya Allah, susunya mendadak gede was. Air susunya memancar deras, semua keduman susu kabeh. Keberkahannya, berkah, benar-benar berkah. Saya merasakan, saya pernah datang ke Jordania. Di sana ada pohon namanya pohon Sohabi, pohon yang pernah diduduki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaliknya kepada ibundanya Aminah. Diasuh oleh ibunya. Usia 6 tahun, emboke Aminah ninggal mani. Sedih boten? Sedih boten? Gak punya ayah, gak punya ibu. Lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi. Usia Kanjeng Nabi Muhammad 8 tahun, bapak tuane ninggal maning. Tempong bu. Beli dua bapak, beli dua embok, beli dua bapak tua. 8 tahun diasuh oleh pamannya yang bukan tergolong orang kaya. Anaknya akeh pirang-pirang, namanya Abu Thalib. Kanjeng Nabi Muhammad rada minder kok blenakan, urip karo mamangnya blenakan. Tapi mamangnya memang betul-betul sebagai backing perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad diajak ning mamangnya belajar dagang. Ayo dagang kien, menjadi terkenal, menjadi Al-Amin sampai 12 tahun. Dibawa oleh pamannya ke negara Syam, berdagang sampai ke Syam, berjumpa dengan seorang pendeta namanya Buhairah. Kanjeng Nabi Muhammad duduk di bawah pohon, lalu di bawah pohon itulah Kanjeng Nabi Muhammad dibelah dadanya. Yang kedua kali terjadi pembelahan dada Kanjeng Nabi Muhammad anak yatim ini ketika usia 12 tahun. Pertama pirang tahun? Pertama pirang tahun? 5. Kedua pirang tahun? 12 tahun. Perhatikan. Ada apa di belah dadanya? Lalu 12 tahun Kanjeng Nabi Muhammad dibelah dadanya, bertemu dengan pendeta Buhairah. Ibu, bu. Sampai menang bayi semangat, ngantuk. Oh ngantuk, balik yuk. Pegel, sing ngawit enjing gitu kan tahun ini. Ya 5 menit maning lah. 5 menit. Ibu. Kanjeng Nabi Muhammad lagi duduk, diparani oleh seorang pendeta Buhairah, melihat di dalam kitabnya. Kenapa pendeta sampai marani? Karena pendeta melihat di dalam kitabnya bahwa nanti akan datang calon nabi akhir zaman, bakal tekamene, bakal dodok ning sarwitan kien, namanya pohon Sohabi, masih ada sampai saat ini. Melihat tanda-tandanya. Apa tandanya? Ketika Buhairah melihat ada awan putih yang menaungi sebuah kafilah. Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad kapan melaku wala yura athru wala yura dhillahu fi syamsi du fatodi. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi kalau beliau berjalan maka di atasnya ada awan. Apa awan bahasa kene apa ya? Duduk mendung peteng putih.
Awan pada awan. Jare siang bak awan niku niku. Kabut. Kabut-kabut ya. Bisa bewo suka haji. Ada awan yang menaungi di atas kepalanya, menaungi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat, wah iki calon Nabi. Terus begitu dideleng, anak bocah usia 12 tahun lagi dodok tas di belah dadai. Dipanggil, wahai pemuda, nggih, mene, kamu dari mana? Dari Mekah. Dengan siapa? Dengan paman saya di dalam. Terus ngapain ke sini? Saya diajak paman saya. Dikebet iku di mek wajah kanjeng Nabi Muhammad, bu, di mek. Bu. Kanjeng Nabi Muhammad iku alisnya bagus. Ganteng pisan. Bersambung buka dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, alis kanjeng Nabi Muhammad sing tangan mengkiri nyambung. Lengkungannya bagus kayak bulan sabit. Ibu-ibu kan apa pengen alisnya bagus kudu dikerok dikin ya. Dikerok, kadang-kadang kondangan dikerok digambar buntut kala jengking. Pelintir planter. Anak ning kene sing kaya konon anak. Kanjeng Nabi Muhammad hidungnya mancung tapi tidak panjang. Gigi beliau bagus, putih, bersih karena beliau rajin menggosok gigi dengan menggunakan siwak. Kanjeng Nabi Muhammad beliau gudalan. Masanya Nabi gudal melulu. Beli pantes. Kanjeng Nabi Muhammad awaknya, badannya, baunya harum. Keringat kanjeng Nabi Muhammad memang baunya wangi. Sampai-sampai para sahabat mengumpulkan bekas duduknya kanjeng Nabi Muhammad. Lamun anak keringatnya dimat dikumpulkan, dioles-oles nganggo parfum minyak wangi. Keringat kanjeng Nabi Muhammad mambune wangi. Keringat wong suka haji mambune. Sunnah pakai wewangian. Kanjeng Nabi Muhammad tuh manusia. Lamun kita nguyuh kanjeng Nabi Muhammad ya nguyuh jauh angel teman. Lamun kita nguyuh kanjeng Nabi Muhammad ya nguyuh. Lamun kita makan kanjeng Nabi Muhammad ya makan. Lamun kita kawin kanjeng Nabi Muhammad ya menikah. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Saya ini manusia sama dengan mau suka haji. Hanya bedanya aku dibimbing oleh wahyu, ditarbiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku adalah manusia yang akhlaknya terbaik. Bu, kanjeng Nabi Muhammad lamun nguyuh wala yuro athru baulin. Kanjeng Nabi Muhammad lamun nguyuh laka bekas laka mambu. Bumi mangap serb hilang bekasnya laka mambune. Kanjeng Nabi Muhammad nguyuh laka bekas laka mambu. Tapi wong suka haji nguyuh anak mambune beli. Mambune langka. Kanjeng Nabi Muhammad manusia. Tapi bedanya kanjeng Nabi Muhammad seumur uripe wa matasya'aba aslan fi madaz zamani. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia pilihan tapi tetap bocah yatim. Lihat, kanjeng Nabi Muhammad seumur uripe beli lokan angob barang wong suka haji. Ngaji, angob, sembayang, majlis taklim, nonton organ. Masahan nonton organ. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus diperiksa, dipegang oleh pendeta Buhairah. Pegang. Terus jubah kanjeng Nabi Muhammad dibuka nih pendeta. Ongkop privat. Contoh. Wes cepet nih. Dibuka jubah beliau, temenan dibuka. Ya memang ongkop lama. Jubah beliau dibuka, terus dibalik badan beliau, dibalik, diperiksa ning guri pelikate. Karena Buhairah weruh bahwa Nabi akhir zaman punya cap kenabian. Sejak lahir sudah ada cap kenabian. Dibalik ning pendeta Buhairah, dimek bener ning pelikat sebelah kiri kanjeng Nabi Muhammad usia 12 tahun ada sebuah apa rane ya? Ya, stempel. Enggak. Ada daging tumbuh. Ada daging yang berwarna merah, tumbuh menonjol seperti bekas bekam, ditutup dengan rambut. Kamu bahasakannya apa? Tompel konon. Toh ya. Di situ ada cap nubuah. Sebelah kiri ada tulisan Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada cap kenabian. Dibiak. Buhairah kaget. Apa jari Buhairah? Abu Thalib, kembalikan ke Mekah. Kalau tidak nih anak akan dibunuh. Ibu,
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Setiap nabi punya musuh, pasti. Nabi Ibrahim punya musuh. Nabi Nuh punya musuh. Nabi Lut punya musuh. Bahkan di setiap perjuangan para nabi dan rasul, aja maning perjuangan membangun pesantren, para nabi dan rasul ketika berjuang yang jadi musuh dudu wong adoh, tapi wong de. Buktikan. Nabi Nuh yang jadi musuh siapa? Anaknya. Istrinya jadi musuh enggak? Jadi musuh. Sampai Allah jelaskan, "Dzaraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin." Perumpamaan contoh uang wadon istri yang menjadi musuh untuk suaminya, itu laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin. Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Turu bareng karo Nabi, makan bareng karo Nabi, tadi musuh. Rabine Nabi tadi musuh. Apa maning rabine usli ustad. Sampai mengarang besengit pin ustad. Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad dikembalikan ke Mekah. Wis dagang, mempersatukan umat ya. Usia Kanjeng Nabi Muhammad selawet tahun kurang. Diajak oleh pamannya Abu Thalib, "Nang Muhammad, nggih paman, ayo jangan berdagang sendirian saja. Kita ikut ke perusahaan yang besar." Di Mekah saat itu ada perusahaan besar. Ngerti perusahaan ya? Perusahaan perdagangan terbesar, terdahsyat di Mekah. Sebagian tanah Mekah ini dakene bose. Bosnya ini namanya Khadijah. Ulangi, bose arane Khadijah. Mangkat Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo mang, ayo. Bu, ibu. Khadijah usia 40 tahun. Turu. Begitu tidur Khadijah mimpi. Apa mimpinya? Khadijah begitu tidur mimpinya melihat matahari yang besar. Matahari yang terang. Srengenge apa matahari bahasa kene? Matahari srengenge besar mudun manjing mengjero umeh Khadijah. Lihat. Ngimpinya melihat matahari. Rabine Nabi kalau tidak melihat matahari pasti melihat rembulan. Bu, rabine Ustadz ngimpinya apa? Turun, masuk. Khadijah jenggelek tangi. Kita beli pernah ngimpi makanan, beli pernah. Sejarah-sejarah. Khadijah tekak mengumah mamange namanya Warokoh bin Naufal. Gedog lawang, dog. Mang, wes aja ibu-ibu, mang. Sing santer paku bagi. Metu mamange Warokoh bin Naufal ahli takwil mimpi. Sapa kula mang Khadijah? Anak apa Khadijah? Anu mang kula pengen takon apa nak wong ayu kula mene pengen takon kula ngimpi ndeleng matahari besar makanan. Aku melihat cahaya terang sampai menerangi seluruh alam. Takwilkan mimpi kula iki mang. Jare mamange nok menang dodok ning kono. Begitu dikebet kita bening Warokoh bin Naufal takwil mimpi Khadijah. Mamange jerit sekuat-kuat. Khadijah! Aja jereng nun kalau di kan teman jereng darani sandiwara reang ya. Khadijah. Khadijah kaget jare Khadijah, "Mang kenang apa sampean jerit, Mang?" Jare mamange Khadijah, "Ini menurut kitab takwil mimpinya kau bermimpi melihat matahari besar bersinar cahaya masuk ke dalam rumahmu, cahaya menerangi seluruh alam. Menurut kitab takwil mimpine nok siraiki bliswe maning bakal duwe laki." Alhamdulillah. Karena memang Khadijah itu seorang wanita kurang kompak, ulangi. Khadijah ini wanita Rangda sugih, ayu, cerdas, hebat, luar biasa. Rangda ping pira. Kita ngomong makan rangda ping pira. Ping loro aja kakek jadi rangda ping loro. Rangda ping pitu. Rangda apa doyan ku dia. Janda 2 kali. Kalau ditakoni wingi nih bongas, ceramah bongas. Ku rangda ping doje kawinnya harus apa baik? Kepo. Ngaji makanya harus apa baik. Anaknya pira aja orang sampai baik. Karena ini orang dabang suka haji kan kira-kira. Ibu,
Janda kaya, cerdas, hebat, kaya raya. Nok sira bakal dua laki nok. Terus hebatnya apa mang lakinya kita mang? Gagan sih mang ngomong mang, us bengi mang. Orang sabar. Jare mamangnya Khadijah, suamimu nanti bukan orang sembarangan. Suamimu itu nanti akan menjadi nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman mang, iya. Dia akan diusir dan berpindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah. Setiap nabi harus hijrah. Lalu dia juga akan bertemu dengan makhluk besar di atas sebuah gua. Terus mang, calon lakinya kita arane siapa mang? Mang, arane siapa mang? Gagian sih mang, arane siapa? Cari mamangnya calon suamimu Khadijah, namanya Muhammad. La ilallah, meneng bae, jadi takon. Calon suamimu namanya Muhammad. Allahumma sholli alaihi kono. Ulangi, calon suamimu namanya Muhammad. Begitu disebut nama Muhammad, Khadijah kelingan bae nyebut-nyebut bae Muhammad. Kapan aku bisa berjumpa dengan engkau ya Muhammad? Kapan aku bisa bertemu dengan engkau ya Muhammad? Baru dengar namanya saja bergetar hatinya. Sampai wong suka haji, wong blok sigro, beli pernah ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad, tidak pernah menatap bagaimana wajah Muhammad. Semene demenan ning Kanjeng Nabi. Apa maninglah sampean mampu dan bisa melihat Kanjeng Nabi. Amin. Insya Allah nanti kula sampean kabeh sing kumpul ning kene, insya Allah ning surga ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu Nabi Muhammad. Kelingan bayi Muhammad. Lamun ana rangdan ning suka haji. Ora takon aku ya haki-haki. Lagi demen ning bujangan. Ya, pasti nembangnya mengkainen. Rangda lagi demen wong lanang, menang nok nabe wis. Nembangnya mengkainen. Sallallahu Nabi Muhammad. Lamun ada rang dan kene lagi demen wong lanang bleg-blegan. Bari ndeleng handphone. Bari nembang mengkenen. Lah jam 11 lewat itu. Mengkenen wong lagi kedanan. Nyawang foto cengar cengir. Apa lagi itu bab kita? Tek pandeng-pandeng, tek sawang-sawang, senajan foto kulane demen beli kejagan. Mendiparane yen kakang lunga tulung kula. Nah, arane jamiyah al tiktokiyah gitu. Arab sedina, Arab seminggu, kang kulane klambine ijo wong NU sih. Ganti klambine kudunge bentinge ulah pucuk, mangane bareng dolane kawine. Ya ilallah. Ustadz Japal teman lagu tarling aja maning lagu ulah pucuk. Lagu tarling terbaru kita hafal. Minder kaya beli pantes, kula demeni senok, sadar kula mah cuma dalang Depok. Ngaca diri beli mungkin diterima, arepan jajal tek coba ngungkapaken rasa cinta, tapi isin rasa ning ati watire ora diladeni. Tarik ses. Udan kiai kawan melambul mengkanen pada bubar ang sumber teman lah. Untuk remaja mah kudu mengkanen. Sallallahu Nabi Muhammad.
Sallallahu Nabi Muhammad. Iki Khadijah lagi ngenteni Muhammad. Karena Khadijah rangda sugi pirang-pirang wong demen nih Khadijah. Wah, lamun iki kene rangda sugi, wah pasti pirang-pirang sing demen. Betul? Rangda sugi nih suka haji, tok maning dog. Khadijah, arane siapa Khadijah? Teka di rangda. Siapa sampean? Kita bosan dog. Arep ngamar sampean, oli beli, bloli. Kita wis lagi ngenteni wong. Teka maning bos. Bos embang ya. Ditolaki kabeh. Aku sedang menunggu calon suamiku namanya Muhammad. Ibu lihat 25 tahun kurang Kanjeng Nabi Muhammad digawa mamangnya. Ayo Muhammad ning omah Khadijah lagi ngenteni gedok lawang cari mamangnya Muhammad tunggu di jabah tunggu di luar aku yang masuk, aku yang menghadap Khadijah. Gedok lawang, dog. Khadijah, wis pengijah. Betul Khadijah. Abu Thalib, aya naon Abu Thalib? Ya Khadijah wong pamanukan kan berarti. Anak apa aya naon? Aya naon? Jare mamange anu Khadijah kula mene pengen ngelamar kerja. Nganggo siapa kelamar kerja nek? Nganggo ponakan kula. Melas Khadijah ponakan kula sing awit lahir bapane ninggal. 6 tahun emboknya ninggal, 8 tahun bapak tuane ninggal, yatim piatu. Maka jare Kanjeng Nabi sapa wong sayang ning yatim piatu, anak-anak yatim, maka besok ning jero surga dodok bareng jajar loro tanpa penghalang ning jero surga dodok bareng karo Kanjeng Nabi. Amin. Pengen beli dodok bareng karo Kanjeng Nabi, pengen beli. Ari dodok karo kita gelem beli. Aku beli pengen sembarangan. Kita dua ponakan melas yang wit lahir ayahnya meninggal 6 tahun, ibunya meninggal 8 tahun, kakeknya meninggal. Saniki karo kula Khadijah. Terus pengen lamar mene, oli beli Khadijah. Untuk menjadi karyawanmu, oli beli Khadijah. Karena memang Khadijah rangda sugi sayang fakir miskin yatim piatu sayang. Oli. Ndi ponakane ikan yang jaba. Sapa arane Muhammad. Wah, Khadijah rangda jengkelek. Endi Muhammad? Aina Muhammad? Mana Muhammad? Jare mamange Muhammad. Mene. Kanjeng Nabi Muhammad datang ke hadapan Khadijah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Kanjeng Nabi Muhammad kubu wonge isinan dengkluk ning hadapan Khadijah isinan. Kayak kula mungkin belajar isin. Tawadu, rendah diri, bawa isinan. Ditakoni wahai pemuda siapa namamu? Namaku Muhammad. Ibu, singkatnya Khadijah karo Kanjeng Nabi Muhammad menikah. Bu, kawinnya bulan apa mau Kanjeng Nabi karo Khadijah? Sekelingan. Bulan bala, bulan Safar. Menikah Kanjeng Nabi Muhammad dengan Khadijah. Lamun Kanjeng Nabi Muhammad kawin karo Aisyah. Bulan apa? Beli bala. Bulan Syawal. Menikah dengan Aisyah. Safar menikah dengan Khadijah. Oli beli kawin bulan Syawal. Oli beli kawin bulan Safar. Oli, tidak ada larangan bulan. Bebas bailos. Ada kena pengajian ambil kita payu. Arab bala arab hapus paundang begitu. Ibu menikah dengan Khadijah. Khadijah dididik oleh Rasulullah Muhammad. Masya Allah, jari Kanjeng Nabi Muhammad saking sayang ning Khadijah. Lihat, Kanjeng Nabi Muhammad mendidik Khadijah. Lihat, Khadijah wanita janda kaya 15 tahun perbedaan usia dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa Kanjeng Nabi pertama kali kawin kudu karo rangda? Kenapa pertama kali Kanjeng Nabi Muhammad kawin kudu karo rangda? Kenapa? Sang maning. Oh sugi, ya bener Pak. Pak Haji pinter ki oleh hadiah kini kok. Hadiah buku tabungan, bukunya baya.
Kenapa kawin dengan janda yang kaya? Ternyata kekayaan Khadijah ini dipersiapkan oleh Allah untuk menunjang dakwah dan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang berjuang dan berdakwah tidak cukup dengan mulut, betul? Berjuang tidak cukup dengan keringat, betul? Berjuang tidak cukup dengan tenaga, betul? Berjuang perlu dongak. Duit baik sampean mah. Abong-abong jagat lagi paceklik yang jagat lagi paceklik, ekonomi lagi sulit, nasib kita wong cilik, bisa nemung cuman jerit, ATM laka saldone, dompet laka. Kekayaan Khadijah dipersiapkan oleh Allah untuk menunjang dakwah dan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kudu karo rangda? Janda lebih mengerti. Delang, bu, rumah tangga Kanjeng Nabi. Lihat. Khadijah kapal laki teka baru masuk ke dalam rumah. Khadijah itu wanita soleha, kapal laki tembe teka, tersenyum beliau, terus masang pupu. Set. Sampai diuruki, hai. Pasang pupu, nganggo apa pupu nih? Nganggo tileme Kanjeng Nabi Muhammad tidur di pangkuan Khadijah. Dielus-elus Kanjeng Nabi Muhammad mesra pak dengan istrinya mesra. Ibu-ibu pernah beli laki dan kene. Lagi apa jendas pitak melulu. Abut tiba. Mesra. Khadijah berjuang dengan Rasulullah Muhammad, hartanya dihabiskan dalam rangka berjuang untuk agama Allah. Khadijah meninggal dunia, Kanjeng Nabi Muhammad diboikot, diembargo, tidak boleh berdagang, diperintah oleh Allah Kanjeng Nabi Muhammad hijrah mangkate bulan Safar tekang Madinah bulan Rabiul Awal. Muharram ini adalah momentum penting untuk kita di mana Allah banyak menyelamatkan para nabi dan rasul. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala wabarakatuh. Terima kasih atas ceramahnya. Berlanjut ke acara setelahnya, yaitu pembacaan doa beserta penutup. Maka sebelum ditutup, sebelumnya saya sendiri memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, dan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian. Dan insyaallah doa akan dibawakan langsung oleh Bapak Haji Ikhwan. Akhirul kalam, wallahul musta'an ilal ahsanil hal. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.